for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Sini kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil dari analisis SWOT mengenai film singkat yang berjudul Mengusahakan Pertolongan Ilahi. Kisah ini yang diangkat dari perjalanan Ibu Nurhayati Subakat di mana beliau membangun perusahaan PT Paragon Wardah. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi atau proyek dengan mengidentifikasi 4 elemen kunci. Yang pertama kekuatan, strengths, kedua kelemahan, weakness, ketiga peluang, opportunities, dan keempat ancaman, threats. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang masing-masing komponen. Kekuatan yaitu faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif seperti reputasi merek, kualitas produk, atau keahlian tim. Selanjutnya kelemahan, aspek internal yang menjadi hambatan seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya pengalaman. Ketiga, peluang, opportunities, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, misalnya tren pasar baru atau dukungan regulasi. Keempat, ancaman, yaitu faktor eksternal yang dapat merugikan seperti persaingan yang meningkat atau perubahan kebijakan pemerintah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bagian strength, yaitu kekuatan. Di dalam film tersebut, Ibu Nurhayati mempunyai sifat yang sabar dalam menjalankan usahanya. Kemudian, beliau merupakan seseorang yang sangat bekerja keras dan tidak mudah untuk menyerah. Yang ketiga, beliau selalu mengatasnamakan Allah di dalam usahanya, yang mana membuat usaha yang dia rintis dapat berjalan lebih baik dari hari ke hari. Kemudian, apa sih yang membuat produk beliau lebih baik daripada produk yang lain? Yang membuat produk beliau lebih baik daripada produk yang lain ialah bahan yang digunakan merupakan bahan yang benar-benar dari bahan alami dan juga pilihan dia sendiri. Dia mempunyai variasi dalam produknya yang mana banyak pilihan. Keunikan yang dimiliki perusahaan PT Paragon Wardah terdapat memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari perusahaan lain, dari produk kosmetik halal dan aman, serta dari ceritanya pabrik yang terbakar hingga bangkit menjadi merek kosmetik terbesar di Indonesia. Penyebab kesuksesan penjualan perusahaan terdapat dari cara strategi pemasaran yang kuat, menggunakan influencer, serta ketersediaan produk yang luas. Kelebihan yang dilihat oleh konsumen bisa dilihat dari halal dan terjamin aman produknya, dan juga formula yang cocok untuk semua jenis kulit dan pilihan produk yang banyak ragamnya. Perkenalkan, saya PRI dengan 2332098. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis weakness atau kelemahan. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan adalah faktor internal yang menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ini bisa termasuk staf yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, kurangnya sumber daya keuangan, proses internal yang tidak efisien, atau kurangnya rencana dan tujuan yang jelas. Sehingga organisasi dapat menemukan kekurangan dan menemukan area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Berdasarkan film yang saya tonton dengan tema mengusahakan pertolongan ilahi,
terdapat beberapa poin kelemahannya. Yang pertama, kemasan yang tidak bervariasi. Yang kedua, produknya hanya khusus untuk wanita. Yang ketiga, distribusi produk yang lama. Yang keempat, produk Wardah kurang dikenal masyarakat. Dan yang kelima, tidak ada diskon penjualan. Selain dari poin-poin kelemahan tersebut, ada pun beberapa aspek yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan mereka. Yang pertama, peningkatan komunikasi internal. Film ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mencapai tujuan. Perusahaan dapat meningkatkan saluran komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk memastikan semua pihak memahami visi dan misi perusahaan. Yang kedua, pengembangan budaya perusahaan. Budaya yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi karyawan. Perusahaan bisa mengadopsi nilai-nilai yang ditampilkan dalam film seperti kerjasama dan saling membantu untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dan yang ketiga, fokus pada tanggung jawab sosial. Film ini menyoroti pentingnya membantu sesama. Perusahaan dapat meningkatkan program tanggung jawab sosial mereka, berkontribusi pada masyarakat, dan membangun citra positif di mata publik. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dalam film tersebut terdapat beberapa kesempatan yang dapat dilihat untuk menemukan pengembangan bisnis. Pertama yaitu inovasi produk. Dalam film ini, Ibu Nurhayati kerap kali menghadapi tantangan dalam memperkenalkan produknya, sehingga beliau harus menciptakan inovasi yang kreatif. Ini dapat menginspirasi untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Yang kedua, pemasaran yang efektif. Beliau memasarkan produknya dengan terjun langsung ke lapangan dan menjelaskan manfaat dari produk yang ia jual. Dengan begitu, customer merasa tertarik untuk mencoba produknya. Selanjutnya, kolaborasi dan kemitraan. Dalam film tersebut, Ibu Nurhayati menjalin hubungan yang baik dengan customer dan berkolaborasi dengan pihak lain agar lebih baik. Menggandeng mitra strategis dapat membuka peluang baru untuk memperkenalkan produknya agar lebih luas. Dalam film tersebut, beberapa perkembangan tren yang sejalan dengan perusahaan meliputi inovasi digital, yaitu munculnya teknologi baru seperti aplikasi dan platform digital yang memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens lebih luas dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, keberlanjutan. Tren menuju praktis bisnis yang lebih ramah lingkungan, di mana perusahaan berfokus pada produk dan proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, kesehatan dan kesejahteraan. Munculnya kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan yang mendorong perusahaan untuk menawarkan produk yang mendukung pola hidup sehat. Dan terakhir, pemasaran berbasis konten. Tren menggunakan konten kreatif dan storytelling untuk menarik perhatian pelanggan. Mengadaptasi tren-tren ini dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang dinamis. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Gita Senja Restia dengan NIM 233260. Di sini saya menjelaskan mengenai threat atau ancaman, yang mana ancaman ini akan menyebabkan suatu kerugian atau dapat memiliki dampak yang sangat signifikan apabila hal tersebut tidak ditangani atau dilakukan dengan baik. Nah, di dalam ancaman ini terdapat beberapa hal. Yang pertama itu adanya hambatan. Dari video yang sebelumnya saya tonton, ada beberapa hambatan yang terjadi di dalam usaha yang telah dia buat. Pertama yaitu dia membuat produk dengan kemasan yang kurang menarik. Yang kedua, dia kurangnya orang ketiga, yang mana orang ketiga ini sangat berfungsi di dalam suatu usaha yang telah kita bangun guna untuk mempromosikannya kepada masyarakat luar atau teman-teman sekitar. Yang ketiga, pengusaha ini mempunyai sifat yang kurang percaya diri. Dari video atau dokumenter yang telah saya tonton sebelumnya,
bahwa dia sempat mendapatkan kritikan dari seseorang yang mana membuatnya untuk maju mundur dalam menjalankan usaha yang telah dia bangun. Tetapi alhamdulillahnya dengan dukungan keluarga dia bangkit kembali dan melanjutkan usaha yang telah dia rintis dari nol. Nah, yang kedua itu adanya pesaing, baik pesaing lama ataupun pesaing baru, yang mana tentu saja pesaing ini akan memunculkannya ide-ide baru yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menariknya para peminat atau konsumen. Yang ketiga itu pengaruh teknologi. Di sini ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap usaha yang telah kita buat, apalagi berkaitan dengan teknologi. Yang pertama itu adanya pengaruh teknologi di media sosial. Yang mana penggunaan media sosial ini dapat mengancam suatu perusahaan yang tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif di media sosial. Karena konsumen juga dapat memperoleh informasi tentang produk dan jasa di media sosial dengan mudah dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun itu jika dia mau. Yang kedua yaitu teknologi AI. Tentu saja teknologi AI ini dapat mengancam suatu perusahaan yang tidak memiliki strategi untuk mengintegrasikan AI dalam operasional mereka. Karena AI ini dapat membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan keefisiensi dan produktivitas dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai threat atau ancaman yang terjadi atau terdapat di dalam video tersebut. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.